Ya, selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dalam pelajaran matematika peminatan fungsi logaritma part 3. Ya, kali ini kita akan belajar soal-soal seleksi, ya. Soal-soal seleksi yang berkaitan dengan persamaan logaritma, ya. Sebagai pertemuan terakhir untuk persamaan logaritma. Nanti part 4 kita langsung akan masuk ke pertidaksamaan logaritma. Oke, soal pertama saya ambilkan dari UTBK 2019. Sementara dua soal diambil dari soal terbaru, yaitu UTBK 2019 dan UM-UGM 2019 Saintek. Dua soal lagi diambil dari soal kompetisi Amerika dan Nanyang Technology University yang ada di buku ini. Jadi dua soal ada di buku ini, dua soal lagi kita ambilkan yang terbaru. Oke. Sekarang kita ke soal UTBK 2019. Ya, soalnya seperti ini, ya. Jika x y sama dengan 50 dan 2 log x dikurang 2 log y sama dengan 1, berapakah nilai x min y? Ini soal pilihan ganda, ya. Tapi tidak ketemu soal pilihan gandanya jawabannya apa. Jadi yang diingat cuma seperti ini. Kita akan jawab, ya. Oke. Pertama, kita tulis dulu, ya. Ini persamaan pertama, ya. 2 log x dikurang 2 log y sama dengan 1, ya. Ini persamaan yang pertama. Ini sistem persamaan sebetulnya, kan. Ada dua persamaan. Oke. Nah, persamaan logaritma ini bisa disatukan, ya, karena ini min, kan. Dan bilangan pokoknya sama. Maka bisa disatukan tapi pakai pecahan, ya. Ya. Pembilangnya yang disebutkan pertama yaitu numerusnya x. Kemudian yang kedua numerusnya y di bawah sebagai penyebut. Sama dengan, ya. Kemudian ini tipe pertama. Ini adalah fungsi x-nya, kan. Maka ini kita harus bikin 2 log juga supaya numerusnya bisa turun sehingga logaritmanya hilang menjadi persamaan biasa. 2 log 2 itu 1. Ya, kebetulan di sini 1. Ya, selesai 2 log 2. Nah, ini 2 lognya sudah sama. Jadi numerus bisa turun. Jadi numerus sebelah kiri adalah x per y. Ya. Numerus sebelah kanan 2. Dengan demikian dari sini saya dapat x sama dengan 2y. Nah, ini saya dapat dari persamaan pertama, ya. Setelah dijalankan tentu, ya. Persamaan biasa. Yang artinya kita bisa mensuti x dengan 2y. Nah, yang kedua, ini x kali y sama dengan 50. Nah, cuman Anda perhatikan, x dan y ini numerus, ya. X dan y ini numerus. Jadi keduanya harus positif. Ya. Keduanya harus positif. Jadi x-nya positif, y-nya juga positif. Ya, seperti itu nanti. Kalau yang negatif tidak boleh. X kali y sama dengan 50. Ini diketahui, ya. Sistem persamaan, kan, berarti ini persamaan yang kedua. Nah, bagaimana kita memecahkan dua persamaan ini? Persamaan yang pertama, x bisa saya ganti 2y. Persamaan yang kedua, x kalau saya kalikan y sama dengan 50. Ya, tentu saya memilih untuk mensubstitusi x. Karena lebih enak daripada mensubstitusi y, nanti pecahan. X bisa saya ganti 2y. Jadi ini bisa saya ganti 2y. Kan gini. Kali y sama dengan 50. Maka ini y kali y kuadrat sama dengan 50. Maka y kuadratnya sama dengan 25. Nah, biasanya kan kita pakai y sama dengan plus minus akar, kan, ya. Plus minus akar 25. Kan gitu. Tapi kan ini x dan y ini numerus, jadi harus positif. Sehingga yang kita ambil adalah yang positif. Ya, jika y-nya plus akar 25, jadi y-nya sama dengan 5. Ya, jadi y-nya sama dengan 5. Nah.
Yang ditanya X kurang Y, berarti kita harus ngitung X tetap aja. X bisa kita peroleh dari persamaan 1, ya, yang sudah kita olah ini, 1 bintang. Ya, jadi X sama dengan 2 kali Y. 2 kali Y-nya 5. 2 kali 5 itu 10. Baru kita hitung sekarang. X kurang Y. Jadi X kurang Y sama dengan X-nya 10, Y-nya 5. Jadi hasilnya 5. Ya. Jadi nanti di pilihan ganda ini ada jawaban 5. Ya. Seperti itu. Untuk soal pertama. Ya. Oke, sekarang soal yang kedua. UM-UGM 2019. Saintek ya, yang terbaru. Jika 2 log X pangkat 2, jadi ini pangkat 2, dikurangi 2 log Y pangkat 2, sama dengan log 256 dengan bilangan pokok 2. Semua bilangan pokoknya 2 ya, jadi lebih mudah. Dan berarti sistem persamaan juga ini. Log X kuadrat dengan bilangan pokok 2, dikurang log Y kuadrat dengan bilangan pokok 2, 2 log 16. Maka berapa nilai ini? Yang ditanya nilai ini ya. Berapa nilai ini? Nah, berapa nilai ini? Ini yang ditanya. 2 log X pangkat 6, Y pangkat min 2. Ya. Oke, kita mulai. Ini sudah tadi ya. Oke, kita mulai diolah dulu ya. Kita olah dulu. Ini ada 2 log X, ini ada 2 log Y. Ya, oke. Tulis saja sebagai persamaan yang pertama ya. 2 log X pangkat 2 dikurang 2 log Y pangkat 2 sama dengan 2 log 256. Coba 256 kita bagi, siapa tahu dia bisa 2 log berapa ya. 256 dibagi 2 berapa? 128 ya. Dibagi 2 64. Nah, kita udah tahu kalau 64 ini 8 kali 8 ya. Oke, kita terusin aja lah. Bagi 2 lagi 16. Bagi 2 lagi 8. Bagi 2 4. Dibagi 2 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7 ya. 2 log 2 pangkat 7. Nah, kita tahu kan ini 2 log 2 pangkat 7 itu 7 ya. 7 kan bisa keluar 2 log 2. Jadi 7 ini sama dengan 7 sama aja. Ini persamaan pertama. Ya. Ini 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat. Sama dengan 7 ya. Oke, kita biarkan. Sekarang kita olah yang bawah. Di sebelah sini aja ya. Biar terpisah ya. Di sebelah sini aja. Yang bawah ini. Persamaan yang kedua. 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 16. 16 itu 2 pangkat 4. Sehingga ini 4 kan nanti ruas kanan nih. Nah, kemudian ini ada pangkat. Ini nggak ada pangkat. Ya, logaritma X saja. Berarti pangkatnya ini harus keluar. Nah, ke sini. Ini juga hanya log Y. Numerusnya hanya Y saja. Berarti ini 2-nya harus keluar juga. Ya. Pangkat dari numerus bisa keluar di depan. Jadi ini bisa saya tulis 2 kali 2 log X. Ini bisa saya tulis 2 kali 2 log Y. Sama dengan 4. Ya, 2 log 2, 1. 4. Kemudian ini ada 2, ini ada 2. Saya bisa bagi 2 ya. Maka ini sisa 2 log X. Karena 2 bagi 2, 1. Yang ini juga min 2 log Y. Ya. 4 bagi 2, 2. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, ini persamaan yang pertama. Nah, Anda lihat ini ada 2 log X, ini ada 2 log X.
2 log Y, 2 log Y. Supaya gampang saya misalkan aja kalau gitu ini U ya. Ini saya misalkan U. Ini saya misalkan V. Maka hasilnya adalah U kurang V nih. Sama dengan 2. Dengan catatan X dan Y ini numerus ya. Ya, jadi syarat ini harus dipenuhi nanti. X-nya harus positif, Y-nya harus positif. Nah, ini harus. Jadi kalau ada X negatif atau Y negatif nggak memenuhi. Ya, jadi 2 log X saya misalkan U, 2 log Y saya misalkan V, biar mudah. Maka persamaan 1 bisa saya tulis, ini U ya, saya misalkan U. Jadi ini U kuadrat, ini saya misalkan V. Ya, ini saya misalkan V. V kuadrat sama dengan 7. Kemudian kalau kita lihat ini bisa difaktorkan ya. U kuadrat min V kuadrat bisa saya faktorkan menjadi U plus V dikali U min V. Sama dengan 7. Begini ya. Nah. Sedangkan U dikurangi V ini sama dengan 2. Ya, ini persamaan 2 ya. Ini persamaan 2 ya. Jadi sebetulnya 2 sama dengan persamaan 2 juga. Cuman sudah diolah gitu ya. U kurang V itu 2. Jadi ini bisa saya ganti 2 ya. Dari sini. Dari persamaan 2. Ya, jadi lihat di 2. Jadi bisa diganti 2. Ya, jadi 2 dikalikan ya, oke gitu ya. Jadi U plus V kali 2 sama dengan 7 ya. Kita kalikan aja. Kalau saya bagi bisa sih, tapi bilangannya bilangan pecahan. Oke, dikalikan aja. 2 kali U, 2U. 2U tambah 2V sama dengan 7. Nah, ini persamaan 1 yang sudah diolah. Ini persamaan 2 yang sudah diolah. Kalau saya kalikan 2 ini supaya nanti saya bisa dapat U dan V-nya kan, kalikan aja 2. Maka ini jadi 2U dikurang 2V sama dengan 4. Nah, ini persamaan 2 ya, yang sudah diolah. Persamaan 1 saya tulis di bawahnya. 2U plus 2V sama dengan 7. Ini persamaan 1 yang sudah diolah. Oke, tinggalkan kalau eliminasi kan. Nah, supaya eliminasi supaya gampang ditambah aja ya. Karena kalau ditambah 2V-nya bisa hilang, lebih gampang kan. Kalau kita kurang suka salah tanda ya. Ditambah. 2U tambah 2U, 4U. Sama dengan 4 tambah 7, 11. Ini pangkat 7 apa pangkat 8? Coba saya salah itu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7 ya. Oh iya, saya salah di sini. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Ya, jadi salah. Gak apa-apa. Jadi 256 itu 2 pangkat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tuh 2 pangkat 8. Ini 8. Ya, gak apa-apa. Ini 8, 8, 8. Jadi ini 8. Nah, kalau begini kan jawabannya bulat ya. 4U sama dengan 12. Ya kan? Jadi U-nya sama dengan 3. Ya. Karena di sini nggak ada jawaban nggak bulat ya. U-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Kalau U-nya 3 kita masukkan ke nomor 2 ya. Mana tadi? Ini sebetulnya bisa dibagi 2 tadi ya. U plus V sampai nggak apa-apa lah. Masukin ke sini aja ya. U-nya diganti 3. Dimasukin ke nomor 2 ya. Yang bintang ya, yang ini. U-nya diganti 3. 3 dikurangi V sama dengan 2. Maka V-nya sama dengan 1. Oke. Jadi U-nya 3, V-nya 1. Oke. Kita hitung lagi sekarang. U itu apa? U itu adalah 2 log X ya. Jadi tadi ini saya misalkan U sama dengan 2 log X. V sama dengan 2 log Y. Ya, ini saya misalkan tadi. Nah, jadi U itu sama dengan 2 log X. Dan kita udah dapat tadi U-nya berapa? 3 ya. Kita udah dapat U-nya 3. 2 log X. Oke. Sekarang V. V itu 2 log Y. Sama dengan 1.
Oke, sudah kita dapat. Kita disuruh menghitung 2 log X pangkat 6 kali Y pangkat min 2. Kan begini. Nah, ini kan kali. Kalau kali jadi jumlah kan? Jadi ini sama dengan 2 log X pangkat 6 ditambah 2 log Y min 2. Ya kan begini. Nah, 2 log X kita udah tahu, tapi makanya 6 kita pindahkan kan. Pangkat dari numerus bisa pindah. Pangkat dari numerus bisa pindah ke depan. Jadi ini bisa kita tulis 6 kali 2 log X. Ini bisa kita tulis min 2 kali 2 log Y. Nah, 2 log X kita udah dapat nih 3. Ya, ini udah kita dapat 3. Jadi 6 kali 3 ditambah min 2 log Y ini udah kita dapat. Ya, ini 1. Jadi hasilnya 6 kali 3 18. Min 2 kali 1 min 2. Jadi hasilnya adalah 16. Ya, jadi jawaban C. Ya, jadi maaf saya tadi salah, ini 2 pangkat 8. Akibatnya jadi jawabannya tadi pecahan, tapi saya lihat jawabannya nggak ada pecahan. Maka saya segera sadar bahwa ini ada yang salah dengan hitungan ini. Jadi kita lihat lagi, periksa ya. Kira-kira seperti itu. Soal yang ketiga. Jadi ini soal yang ketiga ya. Kita ambilkan dari kompetisi Amerika. Ya. ASME tahun 2005. Jadi di Amerika itu ada kompetisi untuk menghadapi Olimpiade. Di setiap, mungkin saya kayak kalau di kita, di tiap kota lah ya. Di tiap kota itu diadakan kompetisi untuk dipilih beberapa siswa mewakili dalam provinsi. Ya. Jadi ini diambil dari halaman 109 nomor 7 ya. Ini. Nah, ini ada soalnya di sini. Ya, jawabannya juga sudah ada ya. Oke. Jadi Anda juga harus tahu bagaimana soal-soal kompetisi di Amerika yang tingkat kota. Jadi ini tidak terlalu susah. Sama saja dengan soal yang Anda akan hadapi. Oke. Jadi anggap A dan B merupakan bilangan positif. Ya, jadi ini ya. A bilangan positif, B bilangan positif, diketahui. Kemudian memenuhi A pangkat B sama dengan B pangkat A. Dan nanti B sama dengan 9A ya. Diketahui ini. Yang kedua nanti ini B ini 9A. Jadi sistem persamaan linear juga ya. Bisa kita bawa ke sistem persamaan linear. Ini persamaan yang kedua. Nanti B bisa kita substitusi 9A. Berapakah A? Ya, jadi soalnya soal esai. Kalau di soal kita kan OSK titik-titik, berapa A-nya titik-titik gitu ya. Titik-titik itu yang kita isi. Nah, pertama Anda lihat ya. Ini tidak ada pangkat, di sini ada pangkat, nggak match ya. Supaya match pangkatnya harus turun, ya. Jadi ini pangkat harus turun ini. Pangkat harus turun. Nah, Anda sudah tahu menurunkan pangkat itu dengan log numerus. Kalau log numerus maka pangkatnya bisa keluar. Maka kita tarik logaritma. Kita tarik logaritma di ruas kiri, kita tarik logaritma di ruas kanan. Nah, seperti ini. Ya, di sini dikasih log, di sini kasih log. Ya, ini numerusnya A pangkat B, ini numerusnya. Bilangan pokoknya 10 semua. Nah, kalau sudah begini baru kita bisa buat keluar ya. Sehingga tidak ada pangkatnya. Karena log numerus berpangkat, pangkatnya bisa keluar jadi kali. Numerus berpangkat, pangkatnya bisa keluar jadi kali. Jadi ini bisa kita tulis B log A, B kali log A. Ya, sama dengan A kali log B. Nah, itu step yang penting ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ganti ini ya. B kita ganti ya. B kita ganti 9A. Ini kan ada di nomor 2, B sama dengan 9A. Jadi ini bisa aja saya ganti. Ya. Jadi ini jadi 9A kali log A sama dengan A kali log B-nya 9A ya. Jadi B-nya saya ganti 9A. Ah, seperti ini. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan?
Ini 9A kali, ini A kali. A-nya bilangan positif. Ya, bukan 0. Jadi boleh dibagi ya. Jadi kalau kita bagi hilang ini. Hilang. Kemudian sekarang bentuknya sudah hampir mirip bentuk pertama ya. Ini sudah logaritma tunggal. Tapi ini 9, maka kita masukkan lagi 9 ke dalam. Jadi ini jadi, ya kalau saya tulis di sini jadi log A pangkat 9 sama dengan log 9A. Begini ya. Log A pangkat 9 sama dengan log 9A. Oke? Nah, sekarang ini sudah sama. Bilangan pokoknya sama. Jadi lognya bisa saya coret. Sehingga ini sama saja dengan A pangkat 9 sama dengan 9A. Ya, persamaan biasa kan? Kalau begini sudah persamaan biasa. Ya, persamaan biasa ini. Oke. Sekali lagi, A-nya bisa kita coret ini. A pangkat 9 ini kan A kali A pangkat 8. Ini 9A. Bisa kita coret lagi kan? Nah. Jadi akhirnya kita dapat A pangkat 8 sama dengan 9. Ya, sudah mau selesai kan? Yang ditanya A kan? Oke, tapi jawabannya harus sederhana. Ya, A pangkat 8 sama dengan 9. 9 itu kan 3 pangkat 2. Seperti ini. Nah, kemudian kalau mau dapat A, maka pangkat ini kita kali 1/8. Ya, ini kita kali pangkat 1/8. Maka jadi A saja kan? Tapi kalau ruas kiri dipangkatkan 1/8, ruas kanan juga harus dipangkatkan 1/8. Sehingga ini menjadi A. Selesai. Ini menjadi 3 pangkat 2/8 atau 3 pangkat 1/4. Nah, begini. Kalau mau ini, seper itu akar. Jadi A sama dengan akar pangkat 4 dari 3. Nah, ini jawabnya. Ya, A itu adalah akar pangkat 4 dari 3. Ya, demikian jawabannya ya. Saya harap Anda mengerti ya. Jadi pertama apa yang kita lakukan tadi? Log A pangkat B, ini harus turun di logkan, sehingga turun. Setelah turun kita substitusi B9A. Ya. Kemudian A-nya dicoret, jadi seperti ini. Kemudian sudah sama, maka logarit numerus bisa samakan dengan numerus. Kemudian sekali lagi A-nya kita coret, sehingga jadi ini, dan akhirnya ini. Ya. Kita lanjut ke soal terakhir untuk part 3 ini ya. Untuk part 3. Ayo kerjakan soal seleksi di buku ini, masih dari buku ini. Halaman 108. Kita ambil dari NTU, Nanyang Technology University Singapore A-Level. Ya, esai. Jadi soalnya esai. Ya, kalau nanti Anda testing di NTU, Anda akan berhadapan ada soal esai, ada soal MC. Ya, ini soal esainya salah satunya. Selesaikan persamaan 2 pangkat. Nah, ini pangkat ya, agak ditulis ke atas ya. Pangkat ini. 3 kali log X dengan bilangan pokok 10. Ya, sebetulnya bilangan pokok 10 bisa kita tidak tulis ya. Kalau Anda mau nggak tulis nggak apa-apa. Supaya tidak membingungkan ya. Ini dikali 5 kali 10 pangkat log X sama dengan 1600. Ya, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Ya, kalau kita lihat ini, ya. Pangkat. Kita sederhanakan ya bentuknya, bisa juga kita sederhanakan ya. Bisa juga kita sederhanakan ya. Kalau kita lihat itu 5 ini kan, 5 ini sebetulnya, 5 ini kan bisa kita tulis 10/2. Ya. 5 ini bisa kita tulis 10/2. Atau kita logaritmakan, sebetulnya bisa juga dilogaritmakan, bisa juga kan. Tapi oke lah, kita sederhanakan dulu sebelum logaritma. 5 itu 10/2 kan. Jadi kalau ini aja yang saya rubah ya. 5 ini saya rubah jadi 10/2. Ya, jadi 10 pangkat ini
Ya, atau 10-nya saya hilangkan aja, itu boleh nggak apa-apa ya. 10/2. Oke, supaya Anda ngerti saya tulis dulu begini ya. 10 log X. Oke, yang lain saya nggak rubah. Saya hanya konsentrasi di sini aja. Ya, ini aja konsentrasi ini dulu. Ini kalau kita hitung berapa ini? Ya, ini kan pangkat, ini kan sama dengan A per B pangkat N. Ya, akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Begitu ya. Jadi ini akan sama dengan 10 pangkat log X dengan bilangan pokok 10. Begini kan ya. Per 2 dengan bilangan pokok 10 log X. Ya, Anda perhatikan. 10 pangkat, ya kan? A pangkat N, ini A pangkat N, dibagi B pangkat N, dibagi B pangkat N. Ya. Terus Anda lihat ini apa? Ini tujuannya seperti ke sini supaya lebih sederhana. Apa ini? Ya. Apa coba? Anda sudah tahu rumusnya, saya tulis saja sebelah kanan ya. Kalau A saya pangkatkan dengan logaritma B, bilangan pokok A. Jadi ini pangkat ya. Bukan kali, pangkat. Dan saya bisa usahakan logaritma ini bilangan pokoknya sama dengan ini. Maka hasilnya adalah B. Sekarang Anda lihat ini ada 10 log X dengan bilangan pokok 10. Kan sama ini. Berarti ini hasilnya X. Jadi yang atas itu merah itu X ya. Jadi yang atas itu X per 2 pangkat 10 log X. Nah, begini ya. Sudah. Jadi saya hanya yang kanan. Yang kiri tetap saya tidak apa-apakan ya. 2 pangkat 3 log X dengan bilangan pokok 10. Ya, terus sampai sini. Ya, jadi idem ini. Idem sampai di sini. 2 pangkat 3 log X dengan bilangan pokok 10. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang ruas kanannya sama. Yang kedua, ini Anda perhatikan, ini sama ya, ini 2 pangkat. Kalau Anda perhatikan ini 2 pangkat, ini juga 2 pangkat. Ya, tapi per. Ya, jadi saya tulis sekali lagi. A pangkat M, kalau saya bagi dengan A pangkat N, asalkan A-nya sama, ini hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya dikurangi ya. Jadi pangkat ini dikurangi pangkat ini. Jadi ini akan berarti menjadi 2 pangkat 3 log X dengan bilangan pokok 10. Ya, pangkatnya dikurangi kan? Kurang 10 log X. 10 log X itu artinya 1 kan? Ya, 10 log X itu artinya 1. Ya, begini ya. Yang ini aja nih, yang kiri. Ya. Yang kiri ini aja. Yang ruas kanan tetap 1600 ini, nggak berubah. Ya, ini 1600. Ya, tapi di sini ada X kali X kan? X-nya saya taruh di depan aja ya. X. Ya, ini kan ada X ini. Saya taruh di depan aja nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang ini dikurangi. Ini kan sama ini. Ini 10 log X. Ini juga 10 log X. Jadi bisa aja saya ganti 3A kurang 1A kan? Ini sama aja dengan 3A kurang 1A. Hasilnya adalah 2A. Jadi kita menyederhanakan aja. Jadi X kali 2A ya. Ini 2A. Jadi 2 kali kan? 2 log X dengan bilangan pokok 10 sama dengan 1600. Nah, begini kan? Sudah lebih sederhana ya. Sudah lebih sederhana. Sudah lebih sederhana. Terus bagaimana kelanjutannya? Ini kita pisah ya. Ini kan 2 kali ya. Kali lagi ini kali kan. Ini kan kalau kita lihat ini begini ya.
2 pangkat 2 kali, anggap aja ini P. Ini kan pangkatnya dikali, berarti bisa saya pisahkan menjadi apa? 2 pangkat 2 pangkat P ya. Begini ya. 2 pangkat 2 pangkat P. Betul nggak? Jadi supaya dia hilang kan, jadi ini bisa saya ganti X kali 2 pangkat 2 begini. Kalau ini kan kali, kalau kali kan pangkat dipangkatkan. Gitu loh, ya. 10 log X sama dengan 1600, ya. Ini. Bilangan kalau dikali itu sama aja bilangan berpangkat dipangkatkan. Nanti hasilnya balik juga kan, 2 kali P, 2 pangkat 2 P. Nah, 2 pangkat 2 ini apa? 4 kan? Jadi lebih sederhana kan? X dikali 4 kali 10 log X sama dengan 1600. Gitu ya. Nah, ini sudah sederhana, ya. Sudah sederhana. Ya, sudah sederhana ya. Sekarang saya pindahkan X-nya ke sana ya, biar kelihatan. Atau ini saya tulis logaritma X saja lah. Ya, 10 nggak usah ditulis, artinya 10. Ini jadi 1600 per X. Begitu ya. Oke, ini sudah kelihatan, sudah hampir berhasil ya. Cuma ini ada pangkat. Kita kan nggak ingin ada pangkat. Ya, kita nggak ingin ada pangkat. Maka kita tarik logaritmanya. Ya, kita tarik logaritmanya supaya pangkat ini bisa keluar. Kita tarik logaritma di sebelah kiri, maka yang kanan juga harus ditarik logaritmanya. Nah, sehingga nanti ini bacanya log 4 pangkat log X, maka log X ini sebagai pangkat numerus bisa keluar ke sini. Ya, sehingga ini jadi log X dikali log 4. Ya kan lebih mudah kalau begini. Ini menjadi numerusnya, pecahan ini akan sama dengan log 1600 dikurangi log X. Nah, begini kan? Ya enggak? Seperti itu, lebih gampang sekarang kan? Terus ini log X kita pindahkan ke sana. Karena ini juga ada log X. Ya. Jadi kalau kita pindahkan log X log 4 plus log X harus sama dengan log 1600. Nah, kan lebih gampang ya. Lebih gampang. Nah, sekarang gimana? Log X-nya kita keluarkan. Kan gitu. Ya, ini pelan-pelan lah. Ini namanya kan juga soal esai. Jadi stepnya penting. Log X adalah dikeluarkan. Ini sisa log 4 ditambah ini sisa 1. Sama dengan log 1600. Begini. Ya. Kemudian 1 itu log 10. Nah, ini aja yang kita rubah. Mau kita satukan soalnya, ini mau kita satukan. 1 itu adalah log 10. Ya, karena ini kan bilangan pokoknya 10 ya. Kan sebetulnya kan kalau log 10 itu artinya log 10 itu kan artinya bilangan pokoknya 10. Makanya 1 kan. Kalau numerus sama dengan bilangan pokok hasilnya 1. Nah, 1 itu log 10. Nah, begini lagi. Oke. Nah, ini plus. Logaritma plus logaritma bilangan pokoknya sama, 10. Numerus, berarti dikali kan ini. Berarti ini sama dengan log 4 kali 10. Hasilnya adalah log 40. Nah, di sini, nah ini tetap kita salin aja. Ini salin di sini, salin di sini. Jadi ini log X. Ini log 1600. Nah, ini kan kita baca log X kali log 40 sama dengan log 1600. Berarti log X sama dengan log 1600 dibagi log 40. Kan begitu ya. Sudah hampir selesai ya. Log 1600 per log 40. Ya. Nah, 1600 itu berapa kali 40? 1600. Ya, kalau dibagi 40. 40 juga kan? Jadi 1600 itu adalah log 40 kuadrat. Ya toh? Dibagi log 40.
Ya, ini log X. Begini ya. Oke. Kemudian, ya kan 40 kuadrat. Kemudian, log 40 dengan log 40 bisa dicoret. Asal duanya lompat lagi. Numerus kan, kalau dipangkatkan bisa loncat. Nah, ke bawah sini. Maka ini hasilnya adalah 2 log 40 dibagi log 40. Nah, maka ini bisa dicoret. Kan begitu. Jadi kita dapat log X sama dengan 2. Nah, maka X-nya ketemu lah ya. 100 ya. Ya kan? Pakai definisi bisa. Ini kan kalau definisi kan ini pangkatnya 10 kan. Maka definisi numerus akan sama dengan bilangan pokok pangkat 2. 100. Ya. Ya kan ini log X sama dengan 2 kan. Ini log X sama dengan 2. Kalau nggak ditulis itu kan artinya bilangan pokoknya 10. Makanya sesuai dengan definisi numerus bilangan pokok pangkat hasil 100. Atau dibuat begini, 2 itu 10 log berapa? 10 log 10 pangkat 2, ya kan? Ini boleh juga kita pakai bentuk pertama ya. 10 log X, 2 itu apa? 10 log 10 pangkat 2. Karena kalau 10 log 10, 1 kan? Nah, baru 10 lognya bisa dicoret. Maka X-nya 10 pangkat 2. Atau 100. Kita cek lagi, benar nggak? X-nya ini memenuhi syarat. Ya, syarat kita X itu adalah di numerus. Dia harus positif, betul, 100 positif. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi liku-likunya seperti itu ya. Jadi kalau Anda saya ulangi lagi. Pertama apa yang saya rubah? 5 saya rubah 10 per 2. Sehingga ini 10 per 2 dipangkatkan sesuatu. Maka nanti akan sama dengan 10 pangkat ini dibagi 2 pangkat ini. Kan ini. Ya toh? Kemudian 10 pangkat log X dengan bilangan pokok 10 itu X. Sesuai dengan rumus kita. Ya. Ini ya, rumus kita ini. Kalau A dipangkatkan logaritma dan bilangan pokoknya sama dengan A, maka hasilnya adalah numerus B. Nah, ini persis. 10 dipangkatkan. Bilangan pokoknya persis dengan 10. Jadi hasilnya X. Ya toh? Terus ini 2 pangkat. Ini 2 pangkat, ya, maka pangkatnya dikurangi, sesuai dengan definisi ini kan, A pangkat M per A pangkat N, A pangkat M min N, ya, jadi dikurangi, ini 3 dikurangi ini 1, 3 dikurangi 1 itu 2, nah, bentuknya sudah seperti ini, kemudian 2 pangkat 2 kali, nah, kali, ini bisa saya tulis 2 pangkat 2 dipangkatkan 10 log X, karena pangkatnya dikali, ingat ya, bilangan eksponen dipangkatkan, pangkatnya dikali. Tujuan saya apa? Supaya 2 pangkat 2 ini bisa saya tulis 4. Nah, sekarang X kali 4 pangkat 10 log X 1600. Nah, ini ada logaritma X di pangkat. Saya nggak suka, makanya ruas kiri saya logaritmakan. Ruas kiri saya logaritmakan, ruas kanan saya logaritmakan. X saya pindah ke sebelah kanan kan. Ini 1600 per X. 1600 per X. Nah, sekarang logaritmanya jadi pangkat. Pangkat dari numerus 4, maka dia bisa loncat. Log X kali log 4. Ini logaritma bilangan pecahan. Bisa saya pecahkan menjadi 2 logaritma dengan tanda min. Ya toh? Kemudian ini ada log X, ini ada log X. Saya satukan, saya pindah ke kiri sini. Min jadi plus. Kemudian log X yang saya keluarkan, ini jadi log 4 tambah 1. Kan gitu ya. Kemudian 1 itu log 10. Tujuan saya supaya ini bisa jadi log 40. Ya, log 40. Nah, log X kali log 40, log 1600. Saya tahu 1600 itu 40 pangkat 2. Sehingga 2-nya keluar, sisa 2 jadinya. Jadi log X sama dengan 2. Maka X-nya 10 pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi saya harap Anda mengerti. Karena kita akan, di sini selesai sudah persamaan logaritma. Berikutnya di part 4 kita akan masuk ke pertidaksamaan logaritma. Ya, mungkin ada 2 part ya. Tapi dasarnya adalah persamaan logaritma ini. Dan mudah-mudahan dengan 4 soal review, 2 diambil dari UTBK 2019 dan UMUGM 2019, 2 lagi diambil dari luar negeri, 1 Nanyang Singapura, 1 lagi dari Amerika. Soal seleksi. Terima kasih. Yang baru gabung atau yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe bisa di like.
Saya, Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.